Sudahlah, kalian pasti hanya ingin menggiring pikiranku untuk mempercayai bahwa semua kejadian-kejadian yang menimpaku adalah buah dari semua ritual mistis yang aku lakukan. Dan pada akhirnya kalian akan mempertanyakan kebenaran tumbal. Bagaimana jika semua itu benar, Za? Tanya Indra berharap sebuah argumen kecil keluar dari mulutku. Bagaimana jika semua itu nggak benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. 2 minggu setelah semua kejadian pembuktian itu, gangguan demi gangguan masih saja terjadi. Fenomena yang terjadi sepertinya tidak bisa lagi membedakan mana siang ataupun malam. Kejadian-kejadian aneh silih berganti. Mungkin seharusnya kami mempunyai keberanian untuk menghadapi semua fenomena aneh tersebut. Sudah cukup rasanya kejadian-kejadian aneh yang menerpa kami selama perjalanan menembus gelapnya hutan belantara menjadi bekal bagi kami untuk menanamkan sebuah rasa keberanian dan mempunyai sebuah gambaran tentang sosok-sosok gaib yang wujudnya mungkin tidak akan jauh berbeda antara makhluk gaib yang selalu menunjukkan eksistensinya di mes dengan apa yang kami temui selama perjalanan pembuktian. Akan tetapi kenyataan yang terjadi sepertinya kepercayaan diri kami yang akan mudah menghadapi semua fenomena-fenomena aneh itu hanyalah sebuah kekeliruan. Hari-hari kami masih saja diliputi oleh rasa ketakutan yang mencekam. Brengsek, Maki Minto begitu masuk mes. Tangannya terlihat membanting pintu hingga menimbulkan suara yang mengagetkan. Aku dan Indra yang sudah sedari sore terlebih dahulu tiba di mes hanya bisa terpaku menyaksikan kelakuan Minto dari ruang tengah. Coba kamu baca ini, Za, Dra. Sebuah amplop coklat terlihat dalam genggaman tangan Minto. Raut wajah Minto yang penuh dengan kemarahan seakan menjadi gambaran isi berita di dalam amplop coklat itu. Ada apa sih, Tok? Macam orang kesurupan aja kamu. Ucapku seraya mengambil surat dari genggaman tangan Minto. Perlahan aku mulai membuka dan membaca isi surat tersebut. Belum sempat mulutku berbicara untuk merespon isi surat itu, Indra yang semula terlihat tidak peduli melangkahkan kakinya ke dalam kamar dan kembali lagi dengan sepucuk amplop yang berwarna sama dengan yang dimiliki Minto. Aku juga dapat, Tok. Bukan cuma kamu aja yang dapat. Kamu bisa bayangin gak? Hanya karena kesalahan kecil yang kita perbuat dengan tidak masuk beberapa hari saja, sudah mendapatkan surat peringatan seperti ini. Seakan mereka lupa dengan jasa kita, yang terkadang tidak mengenal waktu dalam bekerja. Indra kembali mengempaskan tubuhnya ke kursi dan melemparkan surat yang berada dalam genggaman tangannya ke lantai. Iya, Indra, jadi malas aku kalau perlakuan perusahaan seperti ini. Saut Minto seraya menyaulut sebatang rokok. Tatapan matanya terlihat menatapku dengan sebuah tanda tanya besar. Apakah aku mengalami hal yang sama dengan apa yang mereka alami? Bagaimana dengan kamu, Za? Sebelumnya aku mau tanya, sebenarnya kalian ini minta izin atau enggak sih? Ucapku balik bertanya, mencoba mengalihkan pertanyaan Minto. Minta lah, Za, tapi hanya dikasih izin sehari. Minta tolong Sianto juga percuma, hasilnya tetap sama. Terang Indra sambil memungut kertas yang tergeletak di lantai lalu merobeknya. Kenapa kalian gak ngomong kalau kejadiannya seperti itu? Percuma aku ngomong sama kamu, Za. Izin enggak izin, kamu pasti tetap pergi juga. Mana mungkin kami membiarkan kamu pergi sendiri. Rupanya Minto sudah bisa menangkap jalan pikiranku yang akan tetap berangkat walaupun tidak memperoleh izin dari perusahaan. Bagaimana kamu, Za? Kembali Minto mengulangi pertanyaannya. Indra hanya tersenyum mendengar pertanyaan Minto. Sesekali tatapan matanya mencoba meminta persetujuanku untuk memberitahukan sesuatu hal yang belum Minto ketahui. Aku hanya terdiam tanpa menolak ataupun menyetujui inisiatif Indra untuk memberitahukan Minto.
Memangnya belum tahu tuh? Terlihat Minto menggelengkan kepalanya. Nasib Reza berbanding terbalik dengan kita toh. Justru Reza mendapatkan sebuah promosi atas rekomendasi atasannya. Masa sih? Ucap Minto dengan nada tidak percaya. Sungguh tidak enak rasanya berada di dalam situasi ini. Di saat yang lain mendapatkan teguran kedisiplinan karena ketidakhadiran, aku mendapatkan sebuah promosi yang tidak aku sangka-sangka datangnya. Kamu merasa aneh gak, Za? Kasusnya sama. Enggak, masuknya sama. Tapi nasibnya beda. Kalau menurutku ini sangat aneh. Ucap Minto kembali mencoba menghubungkan semua kejadian ini dengan ritual yang pernah aku lakukan. Jangan mikirin yang enggak-enggak kamu toh. Masih aja kamu bahas ritual yang tidak terbukti hasilnya itu. Nada bicaraku agak meninggi, menandakan ketidaksukaan atas perkataan Minto. Tapi memang sedikit aneh, Za. Kamu lihat tidak? Kalau aku perhatikan banyak perubahan dari wanita-wanita yang bekerja di kantor kita. Yang dulunya nggak peduli setengah mati, kini ada beberapa yang mendadak nawarin kamu makan bareng. Bahkan sempat ada yang bawain kamu sarapan pagi. Ucap Indra mencoba menganalisa. Aku mencoba mengingat kembali kejadian-kejadian yang Indra sebutkan tadi. Jikalau aku berpikir negatif, tentu aku akan menghubungkan semua kejadian tersebut dengan ritual mistis yang pernah aku jalani. Tapi aku mencoba membuang semua pikiran negatif itu dengan sebuah kalimat bahwa semuanya itu hanyalah faktor kebetulan semata. Sudahlah, kalian pasti hanya ingin menggiring pikiranku untuk mempercayai bahwa semua kejadian-kejadian yang menipaku adalah buah dari semua ritual mistis yang aku lakukan. Dan pada akhirnya kalian akan mempertanyakan kebenaran tumbal. Bagaimana jika semua itu benar, Za? Tanya Indra berharap sebuah argumen kecil keluar dari mulutku. Bagaimana jika semua itu nggak benar? Buka mata kalian, sudah 2 minggu semuanya itu berlalu. Apakah ada tanda-tanda yang mengarahkan bahwa ritual yang aku jalani akan memakan tumbal? Lebih baik kita melihat kenyataan yang ada daripada hidup dalam berandai-andai. Ingin rasanya aku memberikan sebuah argumen yang bisa membuat mereka berpikir lebih jernih dan membuang semua kecemasan yang masih menghantui mereka. Sejujurnya aku sudah nggak kerasan kerja di tempat ini. Mungkin seminggu ke depan aku akan mengajukan pengunduran diri. Apapun alasan pengunduran diri ini, aku tidak akan beralaskan semua karena gangguan-gangguan gaib yang aku alami selama di mes ini. Terlihat Indra dan Minto menundukkan wajahnya. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan mengambil keputusan seperti itu. Keputusan ini bukan karena kamu tersinggung dengan ucapan kami kan, Za? Raut wajah Indra menampakkan penyesalan karena telah berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama tentang kebenaran tumbal tersebut. Enggak, Indra. Justru aku berharap kalian bisa ikut serta merintis usaha bersamaku. Dulu orang tuaku pernah menawarkan aku untuk melanjutkan usaha yang sudah mereka rintis. Gimana? Mau banget aku, Za. Bagaimana dengan kamu, toh? Ucap Indra dengan tersenyum. Kalau aku nggak usah ditanya lagi. Kalian pergi, aku juga ikut pergi. Enak aja kamu berdua ninggalin aku ketakutan sendiri di mes yang menyeramkan ini. Begitu surat pengunduran kita disetujui, aku mau pulang ke rumah orang tuaku dulu. Sekalian meminta izin mereka. Senyum semeringah yang muncul dari wajah Minto seolah menggambarkan keinginannya untuk secepatnya meninggalkan mes tua itu. Setuju, aku juga mau pulang kampung dulu. Jangan lupa nanti kamu tinggalin alamat rumah kamu, Za. Biar nanti kami bisa langsung menuju ke sana. Semua perasaan takut dan cemas yang selama ini menghantui Indra dan Minto mendadak lenyap seiring usulan yang aku kemukakan. Tepat kurang dari 2 bulan setelah surat pengunduran diri kami ajukan, waktu yang kami nanti-nantikan akhirnya tiba. Surat pengunduran diri yang kami ajukan hampir bersamaan akhirnya mendapat persetujuan manajemen perusahaan. Walaupun aku harus menyisakan 1 hari lebih lama tinggal di mes ini untuk menunggu kedatangan Mas Kamil yang akan melakukan kunjungan kerja. Bagaimanapun aku harus berpamitan dengan orang yang telah berjasa memberikan aku sebuah pekerjaan. Yakin kamu, Za? Sendirian sehari lagi di sini? Tidak ikut bersama kami dulu ke Semarang? Tanya Minto sambil mengikat tali sepatunya. Terlihat Indra keluar dari kamar dengan sebuah ransel di pundaknya. Ya, Za, ikut aja bersama kami dulu. Anggap saja sebagai jalan-jalan terakhir sebelum kita berpisah. Aku hanya tersenyum mendapati tawaran dari Indra dan Minto untuk ikut serta bersama mereka.
Mungkin kalau saja aku tidak terlebih dahulu berjanji untuk menunggu kedatangan Mas Kamil, tentu dengan senang hati aku akan menerima ajakan tersebut. Sudahlah, mungkin lain kali aja. Jangan lupa, aku tunggu kedatangan kalian di Bogor. Sebuah kalimat yang mengiringi perpisahanku dengan Minto dan Indra, dan menjadi awal perpisahan abadiku dengan mereka untuk selama-lamanya. Sebuah kabar telah tertulis dalam sebuah perjalanan panjang kisah perjalanan hidup manusia. Tinta hitam telah tertumpah ketika sebuah jalur telah menjadi saksi terenggutnya sahabat yang telah menjadi bagian dalam lika-liku perjalanan hidup yang dipenuhi hasrat keingintahuan. Bahwa kami hidup di tengah-tengah mereka yang menatap kami dalam sebuah lingkaran misteri kehidupan yang luas melebihi jangkauan ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari. Tok, Dra, apa yang sebenarnya terjadi? Ucapku dengan sedikit berteriak, melihat Indra, Minto, dan Mas Dikin yang terlihat sedang berdiri membelakangiku, menatap seorang yang terbaring di ranjang yang berhiaskan spray putih. Ada rasa gembira di antara suaraku yang parau karena kesedihan yang aku rasakan. Mungkinkah sebuah kabar kelam yang aku dapatkan dari Mas Dikin adalah sebuah mimpi belaka? Ataukah hanya sebuah lelucon konyol yang tidak mempunyai nilai kelucuan sama sekali? Tok, Dra. Kembali aku menyapa Indra dan Minto dengan menyentuh bahu mereka. Tapi ini aneh, jangankan mereka membalas sapaan yang aku berikan. Mencoba menoleh dan memberikan sebuah senyuman ringan pun sepertinya enggan mereka lakukan. Hingga akhirnya tatapan mataku menatap sosok yang terlihat terbaring di ranjang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tubuhku beringsut mundur, berusaha untuk tidak mempercayai apa yang telah aku lihat. Dan perlahan tapi pasti, kini sosok Indra dan Minto yang berdiri di depanku terlihat mulai memudar. Hingga akhirnya lenyap dan hanya menyisakan tubuhku yang terlihat masih tertidur dengan pulasnya di ranjang. Ditemani tubuh Mas Dikin yang masih tetap setia berdiri mematung. Bagaimana mungkin aku melihat tubuhku sendiri yang sedang terbaring di ranjang? Di mana sosok Indra dan Minto yang kini terlihat lenyap tak berbekas? Apakah aku sudah terlalu gila hingga harus bermimpi segila ini? Kini deretan pertanyaan-pertanyaan itu bagaikan sebuah tombak tajam yang menusuk rasa keinginan tahuku. Mata ini rasanya tidak sanggup lagi untuk berlama-lama menyaksikan semua kegilaan ini. Perlahan aku mulai memejamkan mata seiring harapan yang terucap. Semoga ketika mata ini kembali terbuka, semua ini sudah berakhir dan menjadi akhir dari mimpi buruk yang telah aku alami. Tapi rupanya takdir berkata lain. Semua yang aku alami ini adalah sebuah awal dari mimpi buruk aku yang lain. Entah aku harus memaknai semua ini sebagai sebuah anugerah ataukah sebuah hukuman atas dosa yang telah aku perbuat. Pak Reza, ada rasa hangat yang aku rasakan di sela-sela jari yang coba aku gerakkan. Hingga akhirnya aku bisa merasakan sentuhan jari-jari tangan yang mencoba menggenggam tanganku dan menyadarkanku bahwa semua mimpi-mimpi buruk ini telah berakhir. Pak Reza, kembali sebuah suara terdengar. Dengan perlahan aku mencoba membuka kelopak mata. Kini terlihat sosok Mas Dikin yang sedang berdiri menatapku dengan jemari tangannya menggenggam tanganku. Apa yang terjadi, Mas? Tanyaku mencoba mencari tahu dan juga berharap bahwa kabar tentang kecelakaan yang menewaskan Minto dan Indra hanyalah sebuah bagian dari mimpi buruk yang aku alami. Terlihat Mas Dikin tertunduk dengan wajah sedih, mencoba menjelaskan di antara suara paraunya. Rasa sedih yang dirasakannya membuat suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Indra dan Pak Minto sudah tidak ada lagi, Pak. Mereka sudah meninggal di tempat kejadian. Tadi Pak Reza terjatuh ketika menerima kabar ini, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Terang Mas Dikin sambil berurai air mata. Jadi semua ini benar, Mas? Tanyaku yang kini tak kuasa lagi menahan air mata yang terus mengalir. Terlihat Mas Dikin tidak menjawab, hanya anggukan kepala saja yang menyatakan bahwa semua kejadian ini memang benar terjadi dan bukanlah sebuah mimpi buruk. Berat rasanya menerima kenyataan ketika sahabat-sahabat yang dengan setia selalu menemani baik itu di saat suka maupun duka, kini menghilang selamanya dari kehidupanku.
Dengan sebuah lamunan kosong, kereta yang melaju cepat mengantarkanku kembali ke Jakarta, mencoba melupakan kesedihan yang aku rasakan dengan tidak menghadiri pemakaman mereka. Rasanya sia-sia. Semua kesedihan itu bagaikan sebuah noda yang tidak mungkin hilang dari ingatan ini untuk selamanya. Masih terngiang-ngiang di telinga ini sebuah ucapan dari Mas Dikin yang menyatakan keinginannya untuk ikut serta bersamaku menapaki sisa kisah yang ada. Tapi semua terasa terlalu berat, terlalu menyakitkan bila aku harus menyaksikan kembali kepergian mereka satu persatu dari kehidupanku. Kang Reza, terdengar suara teriakan dari Mang Iwan yang sudah sangat aku kenal setibanya di stasiun kereta yang berlokasi di Jakarta. Dengan langkah tergesa-gesa, Mang Iwan terlihat mulai menghampiri dan mengambil tas yang berada dalam genggaman tanganku. Biar saya yang bawakan, Kang, ucap Mang Iwan dengan tersenyum ramah. Terima kasih, Mang, ucapku dengan tersenyum, seraya mengikuti Mang Iwan dari belakang menuju mobil yang terparkir di parkir stasiun. Mang Iwan duluan aja, tunggu saya di mobil, teriakku kepada Mang Iwan. Tanpa aku sengaja, tatapan mataku terfokus pada salah seorang wanita yang sedang duduk di salah satu bangku tunggu stasiun. Walaupun hanya menatapnya sekilas dari samping, aku bisa memastikan bahwa itu adalah Wulan. Ya, Wulan, seorang kekasih yang pernah meninggalkanku dengan sebuah luka di hatinya. Dengan penuh keraguan, aku coba hampiri Wulan dan diiringi tatapan mata Mang Iwan yang sesekali melihatku dari kejauhan. Wulan, seiring sapaan yang meluncur dari mulut ini, terlihat Wulan menoleh ke arahku dengan sebuah senyuman di wajahnya. Tidak tampak sama sekali bekas-bekas luka akibat kecemburuannya setelah peristiwa yang terjadi di mes. Ada rasa cinta yang kembali aku rasakan begitu menatap wajah yang sudah sekian lama menghilang dari kehidupanku. Sa, ucapnya pelan seraya berdiri dan memelukku dengan erat. Secepat inikah Wulan bisa melupakan kesalahan yang sudah aku lakukan? Pikirku dengan keheranan. Pelukan yang diberikan Wulan seperti membayar kerinduan yang aku rasakan selama ini. Kok kamu bisa tahu aku tiba hari ini? Tanyaku dengan heran. Wulan hanya terdiam tanpa sedikit pun melepaskan pelukannya. Wulan, kamu kenapa? Aku bisa menangkap aura kesedihan dari pelukannya yang erat di tubuh ini. Tanpa perlu kamu beritahu, aku akan selalu ada dimanapun kamu berada, Za. Bisiknya dengan lirih, hingga akhirnya dia melepaskan pelukannya. Kamu pucat banget, Wul. Badan kamu dingin, kamu sakit. Tanyaku dengan sedikit panik, begitu memperhatikan dengan jelas wajahnya. Aku coba untuk meraba kening Wulan yang terasa dingin. Wul, jawab, kamu sakit? Enggak, Za. Jawabnya pelan, dengan kembali memeluk tubuhku. Dengan perasaan khawatir akan kondisi kesehatan Wulan, akhirnya aku mengajak Wulan untuk segera menuju mobil yang sudah menunggu di parkiran stasiun. Masuk, Wul, ucapku sambil membuka pintu belakang. Tatapan Mang Iwan yang berada di balik kemudi sesekali menatapku. Kita ke rumah dulu, Mang Iwan. Setelah itu baru kita mengantar Wulan ke rumahnya, sekalian mampir. Sudah lama aku gak bertemu orang tuanya. Iya, Kang. Terlihat Mang Iwan menjawab agak gugup. Di sepanjang perjalanan, terlihat beberapa kali Mang Iwan mencuri pandang ke belakang. Dan itu jelas membuatku merasa tidak nyaman melihat kelakuan aneh dari Mang Iwan yang tidak seperti biasanya. Wulan yang sedari tadi hanya duduk terdiam di sampingku, kini mulai menyadarkan kepalanya di bahuku. Mang Iwan, sebaiknya kita nganter Wulan dulu deh. Kasihan Wulan kelihatannya tidak sehat. Lagian sudah agak malam ini. Ucapku sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mang Iwan tampak tidak menjawab perkataan yang aku ucapkan. Kembali terlihat tatapan matanya mencoba melihat kami melalui kaca spion di dalam. Raut wajahnya menampakkan kegelisahan yang dirasakannya. Kenapa sih, Mang? Tanyaku dengan heran. Gak ada apa-apa, Kang. Jawab Mang Iwan sambil terus memacu laju kendaraannya menuju ke tempat kediaman Wulan. AC-nya matiin aja, Kang. Pintaku kepada Mang Iwan mendapati tubuh Wulan yang semakin terasa dingin. Setelah beberapa lama menembus gelapnya malam, akhirnya kami pun tiba di tempat kediaman Wulan. Rumah yang tidak terlalu besar itu tampak sudah sepi. Kelihatannya sudah pada tidur, ucapku kepada Wulan yang masih saja terdiam. Jemari tangannya terasa semakin erat menggenggam tanganku, seakan enggan untuk melepaskannya.
Untuk kali keberapanya, kembali aku mengetuk pintu rumah. Hingga akhirnya terdengar suara putaran kunci. "Nak Reza, ada apa nak? Tumben datang malam-malam begini?" Ucap Pak Burhan dengan nada tidak percaya melihat kehadiranku. Terlihat raut keterkejutan dari wajahnya yang masih tampak mengantuk. "Maaf Pak, jadi ganggu malam-malam. Dan maaf juga saya mulangin wulannya selarut ini," jawabku membalas pertanyaan Pak Burhan. Seiring alasan kedatangan yang aku utarakan, aku merasakan keanehan dengan ketidakpedulian Pak Burhan terhadap Wulan yang ikut serta bersamaku. "Wulan," ucapnya dengan nada tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Tangannya terlihat mempersilahkan aku untuk masuk. "Duduk Nak Reza." "Bagaimana mungkin?" ucap Pak Burhan kembali seraya mengajakku untuk duduk di ruang tamu. Wajahnya sangat jelas menggambarkan kebingungan yang dirasakannya. "Maksud Bapak?" Lama Pak Burhan terdiam untuk beberapa saat. Dengan mata yang berkaca-kaca, akhirnya dia menceritakan perihal Wulan yang sudah tiada. Sesuai dengan apa yang diceritakan Pak Burhan, tanggal meninggalnya Wulan sangat tepat dengan tanggal di mana Indra melihat perwujudan Mbah Wodo bersama makhluk-makhluk kecil yang bertingkah layaknya monyet. Entah itu hanya suatu kebetulan ataukah suatu pertanda bahwa Wulan menjadi korban awal dari ritual mistis yang aku jalani. Pagi hari sebelum semua kejadian itu terjadi, Wulan sempat menceritakan sesuatu tentang mimpi buruknya. Dia melihat Nak Reza yang sedang tertimpa musibah dan terus memanggil-manggil namanya. Hingga akhirnya dia berkesimpulan bahwa semua itu adalah firasat buruk yang menyangkut keselamatan Nak Reza. Wajah Pak Burhan sesekali melukiskan raut penyesalannya atas peristiwa yang telah terjadi. Dan akhirnya, kembali Pak Burhan terdiam dalam tangis kecilnya. Wulan memutuskan untuk berangkat melihat keadaan Nak Reza. Bapak sempat melarangnya untuk berangkat dikarenakan keadaannya yang kurang sehat. Omongan Papa yang menyarankan agar dia menelpon Nak Reza terlebih dahulu tidak didengarkannya. Ini sangat tidak biasa, sangat berbeda dengan Wulan yang selama ini Bapak kenal. Wulan yang selalu mendengarkan dan menuruti semua saran dan nasihat orang tuanya, kini berganti menjadi sosok Wulan yang keras kepala dengan pendiriannya. Hingga akhirnya sebuah kabar duka datang. Di tengah lalu lalang pengguna kereta yang berada di sebuah stasiun, hanya Wulan yang tidak mendengar kedatangan sebuah kereta. Hingga akhirnya peristiwa itu terjadi. Keterangan yang diberikan Pak Burhan sungguh bagaikan suara petir di keheningan malam. Aku hanya bisa terdiam, terkurung dalam ketidakpercayaan. Jika memang benar apa yang dikatakan Pak Burhan, lalu sosok siapa yang sekarang duduk di sampingku dan menggenggam erat tangan ini? Di antara rasa penasaran dan rasa takut yang mulai timbul, perlahan aku coba untuk menoleh ke arah Wulan yang tetap terduduk di sampingku. Dengan wajah pucatnya menatap lantai. Kini yang membedakan hanyalah kondisi pakaian yang dikenakannya. Pakaian yang semula terlihat bersih, kini terlihat bagaikan baju lusuh yang penuh dengan sobekan dan noda darah segar yang menghiasinya. Ingin rasanya berteriak menumpahkan semua ketakutan yang aku rasakan. Tapi ketika tatapan mata ini kembali menatap wajah Pak Burhan yang masih diliputi kesedihan, rasanya aku tidak sanggup untuk kembali melukai hatinya. Dengan mengatakan bahwa ada satu sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan hadir bersamaku dengan gambaran yang tidak patut untuk aku utarakan terhadap Pak Burhan. "Kamu tidak kenapa-napa, Nak Reza?" Rupanya Pak Burhan bisa menangkap kegelisahan yang aku rasakan. Aku hanya bisa terdiam, tercekam di antara rasa ketakutan yang semakin aku rasakan. "Sebaiknya saya pamit, Pak," ucapku sambil mengalihkan pandangan mata ini dari sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan dan berharap sosok itu segera menghilang. Tanpa menunggu sebuah jawaban dari Pak Burhan, aku segera berlalu meninggalkan rumah. Diiringi tatapan mata Pak Burhan dengan wajah kebingungan. Seiring langkah kaki menuju mobil yang terparkir, sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan kini bagaikan sebuah benalu yang melekat erat pada sebuah batang pohon. "Kang Reza baik-baik saja?" ucap Mang Iwan dengan nada khawatir. Kembali sesekali tatapan mata Mang Iwan
mencoba melihat ke kursi belakang. Tatapan matanya seperti sedang mencari sosok lain selain diriku. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi pada Wulan, wajar saja kalau Mang Iwan yang sedari tadi melihat menampakkan kegelisahannya. Udara dingin di dalam mobil seakan menyamarkan keringat dingin yang kini keluar dari tubuhku. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku untuk berinteraksi dengan makhluk gaib senyata dan sedekat ini. Seiring waktu yang terus berjalan, aku bisa merasakan secara perlahan genggaman tangan dari makhluk astral yang menyerupai Wulan mulai mengendur. Hingga akhirnya aku tidak merasakan lagi genggaman tangan yang dingin itu. Dengan keberanian yang tersisa, aku coba untuk menoleh ke samping. Kini sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan sudah menghilang. Ada rasa sedih yang aku rasakan begitu sosok itu menghilang. Sungguh tragis kejadian yang menimpa Wulan hingga harus merenggut nyawanya. Beberapa pertanyaan kini memenuhi pikiranku. Apakah semua kejadian yang menimpa Indra, Minto, dan Wulan adalah sebuah dari prosesi ritual mistis yang aku lakukan? Apakah ini makna dari 3 kelopak bunga yang harus aku makan itu? Haruskah malam ini aku menyerah dan mengakui bahwa tumbal yang akan diambil setelah proses ritual memang benar adanya, bahkan sudah terjadi, hingga merenggut orang-orang yang selama ini sudah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidupku? Genap sudah 1 bulan, peristiwa perjumpaanku dengan sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan itu berlalu. Dulu aku berpikir, dengan meninggalkan mes tua itu beserta rentetan kenangan buruk di dalamnya, akan menyudahi segala bentuk teror makhluk gaib yang aku rasakan. Tapi kini semua kenyataan seperti berbanding terbalik. Hari-hari yang aku jalani semakin terasa gelap. Kegelapan malam yang hadir kini bagaikan simfoni mencekam yang menghadirkan sebuah nuansa menyeramkan. Tidak hanya sekali 2 kali, sosok makhluk astral yang menyerupai Wulan itu hadir kembali. Dengan segala bentuk penampakannya, yang hampir semuanya meninggalkan sebuah trauma ketakutan yang mendalam. Semakin lama aku semakin merasakan kejanggalan dari peristiwa-peristiwa yang aku alami. Kini aku merasakan diriku ini ibarat magnet yang menarik kehadiran makhluk-makhluk astral untuk menampakkan keberadaannya. Malam itu di keheningan yang semakin mencekam, aku mencoba memberanikan diri menulis dan merangkai satu persatu kalimat ke dalam sebuah cerita. Sesekali tatapanku menangkap kehadiran mereka yang menatapku dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. Seakan-akan mereka mengerti tentang apa yang sedang aku tuliskan. Hembusan angin dingin yang kian terasa menerpa punggung ini seperti sebuah usapan halus yang memberi tanda agar aku segera menghentikan semua tulisan ini. Hingga akhirnya sebuah suara terdengar memecah kesunyian malam. Sangat pelan, penuh dengan intonasi kesedihan di dalamnya. "Za, bapakmu mengalami kecelakaan. Sekarang dalam keadaan koma di rumah sakit." Sejenak aku tertegun dan terdiam, mencoba mengulangi semua perkataan yang keluar dari mulut mama. Seorang wanita tegar yang kini terlihat bersimpu dalam kepasrahan. Masih sempat aku bertanya kepada keheningan malam yang hampir mencapai kesempurnaannya. Apakah semua kejadian-kejadian yang menimpa Bapak, Minto, Indra, dan Wulan adalah sebuah tumbal dari prosesi ritual yang telah aku lakukan? Ataukah ini hanyalah bagian dari sebuah roda kehidupan yang terus berputar, di mana kehidupan dan kematian selalu mengiringi putarannya? Dan aku masih tetap akan di sini, menghadapi datangnya kegelapan malam dalam kesendirian, seraya berharap pagi akan segera datang dengan memberikan sebuah kabar bahwa mimpi buruk ini sudah berakhir. Jakarta, 26 September 2015.